Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, di hari Senin, bagaimana biasa kita punya agenda yaitu kuliah dengan materi Al-Quran, ayat-ayat dakwah. Dan sebelumnya kita sudah bahas surat Al-Muluk bagian 1, 2, 3, 4 sampai 6 ya, sampai 7, dan akhirnya diselingi dengan ujian. Kita melanjutkan untuk pelajaran surat Al-Muluk bagian ke-8 ya, ayat 22 sampai 24 terkait dengan nikmat Allah sangat berlimpah. Subhanallah, ini yang kita dapatkan bagaimana Allah memberikan nikmat kepada makhluknya, lebih khusus kepada manusia. Mari kita ya niatkan diri untuk memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan menjadi ibadah, menjadi sarana dekat kita dengan Al-Quran. Ketika dekat dengan Al-Quran, maka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya seperti ini ya. Baik, saya minta Amelia Amanda untuk membaca ayat-ayatnya. San, aku nggak tadi Ya. suaraku aku dengar nggak? Dengar ya? Apanya? Dengeran ya, silakan Amelia. Ustaz, ini baru buka laptop. Jadi lagi dari gitu. cari ini mana dia. Ustaz, bisa Ustaz. Saya baca Ustaz. Ya. Kedengaran nggak suaranya Ustaz? Kedengaran kali. Jelas. Nggak tahu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamsi muqibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi anshakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Jemaahnya? Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan Iya. Mana lagi suaranya? Apa Ustaz? Ini Kamel sama saya coba. Iya. Oh iya, lanjut. Ayat ke-23, katakanlah ya. Dialah yang menciptakan kamu. Pak. Ayat ke-23, katakanlah dialah yang menciptakan Isan, enggak apa-apa. Kan kelihatan. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ayat ke-24, katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas tilawahnya dan juga bacaan terjemahnya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang menyimak, yang mendengarkan ya sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akhwatil kiram ya. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana kita dapatkan pelajaran ya dari ayat-ayat ini, di mana ayat-ayat ini menegaskan 3 aspek nikmat. Ya. Ada nikmat hidayah,
ada nikmat indera, ada nikmat tumbuh dan berkembang biak. Ini nih Allah akan paparkan ya. Karenanya sangatlah wajar bahwa nikmat Allah sangat berlimpah. Nikmat Allah sangat banyak. Ya. Kalau dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat Allah. Begitu berlimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sangat sayangkan, beribu sayang ya. Qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari antara hambaku yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit kali kalian wahai manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak perintah ya kepada kita untuk menghitung berapa nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana mensyukuri. Syukur ya. Syukuri nikmat Allah. Karena dengan syukur itulah Allah akan berikan tambahan nikmat-nikmat yang lain. Nah, kita perhatikan ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk melihat tentang nikmat hidayah. Ya. Tidak sama orang yang dapat hidayah dengan orang yang jauh dari hidayah kan? Di mana pada ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tetap tegap di atas jalan yang lurus? Ini nyata gitu ya. Jadi Allah menggambarkan itu dengan nyata. Orang yang jalan menggunakan kepala, orang yang jalan mungkin dengan kaki, ya bukan dengan tangan dengan benar gitu kan. Orang yang berjalan mungkin sambil berbalik ya, mundur, dengan orang yang berjalan tidak mundur. Mana yang lebih baik? Ya tentunya yang kedua ya. Orang yang berjalan dengan kaki, orang yang jalan maju itu lebih baik daripada orang yang jalan menggunakan kepala atau jalan mundur. Artinya tamsilan ini jelas ya. Allah mengumpamakan orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Perumpamaan orang yang tidak mendapatkan hidayah seperti orang yang berjalan terjungkal. Orang Allah sudah berikan dengan kaki kok dia malah jalan dengan terjungkal. Orang sudah diciptakan dengan baik, dengan postur tubuh yang bagus, dengan rangka yang baik, jalannya normalnya adalah dengan kaki, kok dia malah berjalan dengan tangan, atau dengan kaki, ya, bukan dengan kepala, ya, atau dengan jalan terjungkal dan sebagainya. Kan nggak normal jadinya. Jadi orang yang berjalan dengan ya tidak normal itu diumpamakan dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Atau bukan tidak mendapatkan hidayah, tapi tidak mau menggunakan hidayah Allah dengan baik, lalu dijadikan jalan hidup. Makanya Allah katakan, afamay yamshi. Maka apakah orang yang berjalan, mukibban, ya, mukibban itu terjungkal, ala wajihi, di atas wajahnya. Kira-kira ini bagus nggak? Normal nggak? Enak nggak dilihat? Enggak bakal enak, kan? Ahda ammayam si sawiyan, dia mendapatkan hidayah, lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah ya yang si sawiyan, orang yang berjalan dengan tegak lurus, atau dia tidak membelakangi tubuhnya, dia jalan ke hadapan ya di atas jalan ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Sudah pasti yang kedua ini lebih baik. Itulah nikmat hidayah. Nikmat yang sangat utama yang Allah berikan, karenanya kita hendaknya mensyukuri ketika Allah memberikan nikmat ini. Orang yang mendapatkan hidayah dan konsisten dengan hidayah adalah orang yang berjalan berada di jalan yang lurus. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayah atau tidak menjaga hidayah adalah orang yang jalannya bengkok, dan seperti orang yang jalan terbalik dan sering terjungkal. Jadi ya sebenarnya kasihan mereka itu kan, walaupun mungkin cara zahir, walaupun mungkin kita melihat dia normal gitu kan, hidupnya jalannya
seperti biasa seperti kita, gitu kan. Tapi hakikatnya ketika dia tidak menggunakan hidayah Allah, tidak mau berjalan sesuai dengan perintah Allah, hakikatnya dia sedang terjungkal-jungkal di jalan dengan jalanan yang bengkok atau membengkokkan diri, di jalan tidak terarah. Ya. Sementara yang beriman, yang senantiasa mengikuti jalan hidayah, dia adalah orang yang lurus jalannya, benar di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran mengumpamakan, ya, mengumpamakan tentang orang yang mendapatkan hidayah dengan berbagai hal. Misalkan ini yang di ayat lain, ya, surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Artinya apa? Bahwa orang yang berada di jalan hidayah itu orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang memang berusaha untuk memahami hakikat hidupnya. Sementara orang yang tidak mau menjalani hidup sesuai dengan hidayah Allah, itu orang yang tidak berilmu, walaupun dia S3, walaupun dia mungkin profesor, walaupun mungkin pakarnya Masya Allah, ya, kepakarannya sangat diakui dunia, tapi tidak berhidayah, tidak mau mengikuti jalan sesuai dengan perintah Allah, tidak ada dalam petunjuk Allah, hakikatnya dia tidak berilmu. Sebodoh-bodoh orang, kalau dia punya hidayah, punya petunjuk dan mengikuti jalan Allah, maka dia berilmu. Tapi sepandai-pandainya orang, sebanyak-banyaknya ilmu yang dimiliki oleh orang, tapi tidak, ya, beragama Islam, ya, tidak mengikuti aturan syariat Allah, tidak dalam hidayah Allah, maka dia adalah sebodoh-bodoh orang. Bahkan ulaika kal an'am balhum adallu sabila. Layaknya mereka seperti binatang, ya, yang binatang sendiri tentunya hidupnya tidak menggunakan ilmu, ya, tidak berpengetahuan. Nah, ini tampilan yang kedua sesungguhnya yang Allah sampaikan untuk kita semua, bahwa kita alhamdulillah dianggap berilmu. Kalau dalam hadis dikasihkan apa? Al-kayyisu. Siapakah orang yang cerdas? Al-kayyisu, ya. Mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang berilmu adalah orang yang dalam amalnya itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan juga dalam, ya, pekerjaannya itu untuk hari kemudian. Ya, orang yang berhidayah atau orang yang beriman itu adalah orang yang hidupnya bukan dunia saja, tapi untuk akhirat kelak. Ya. Karena dianggap orang yang cerdas. Tapi orang yang bodoh tidak demikian. Ya. Orang yang bodoh hanya dunia saja hidupnya. Ya. Yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diumpamakan dalam ayat lain, ya, terkait dengan orang yang mendapatkan hidayah, artinya dia berilmu. Orang yang tidak mendapatkan hidayah atau tidak mau menjalani sesuai dengan hidayah Allah, tidak berilmu. Yang ketiga, tidak sama orang buta dengan orang yang melihat. Atau hal-hal yang banyak di sini kita dapatkan perumpamaannya dalam surat Fatir ayat 19 sampai 22. Allah berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir, walad dhulumatu walan nur, walad dhillu walal harur, wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u may yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Jadi kata Allah, tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang yang kafir, ya, orang yang tidak beriman dianggap buta. Ya. Orang buta, meskipun, ya, nanti kita lihat dia tidak buta cara zahir, ya, namun buta hati. Kelak, ya, nanti di akhirat mereka akan bertanya, kan, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Di dunia aku bisa melihat. Maka kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu waktu di dunia didatangkan kepadamu ayat kami datang kepadamu menghampirimu, tapi kamu tidak mau beriman. Ya sudah, hari ini kamu dibuat buta.
artinya buta nyata gitu kan. Kalau awalnya tidak nyata ya, maksudnya mata tetap bisa melihat. Nah, perumpamaan orang yang tidak menjalani hidup dengan hidayah Allah seperti orang buta. Wal basir, orang yang melihat adalah orang yang berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala zulumat wala nur, enggak sama juga orang yang dalam kegelapan dengan orang yang dalam cahaya. Orang yang tidak beriman, orang kafir adalah orang yang berada dalam kegelapan. Sementara orang beriman adalah orang yang di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, terang benderang. Wala zillu walal harur, begitu pula tidak sama orang yang teduh dengan yang panas ya. Artinya kita mendapatkan naungan Allah insya Allah. Karena keimanan kita wala zillu walal harur ya. Orang yang memang beriman itu adalah orang yang teduh hidupnya, nyaman hidupnya. Sementara orang yang kafir itu panas ya. Gersang ya, gelisah. Kalaupun secara zahir ya, sekali lagi kita lihat mungkin zahirnya kelihatannya enak-enak, nyaman-nyaman saja, tertawa ya, main sana main sini ya, terus gembira. Tapi hakikatnya mereka akan merana. Ya. Dan juga wa ma yastawil ahya walal amwat, gak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Kalau kita lihat orang kafir itu hakikatnya mayat berjalan ya, dia orang mati tapi masih bisa berjalan ya. Jiwanya sudah mati ya. Makanya disebut dengan orang yang sudah mati lah ya, orang-orang kafir itu. Sementara orang yang beriman adalah orang yang hidup ya. Orang yang hidup jiwanya, orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dianggap yang memiliki kehidupan. Innallaha yusmi'u may yasha, Allah mendengarkan kepada siapa yang dikehendaki, dan Anda wahai Muhammad tidak bisa mendengar apa yang ada di dalam kubur. Kita tidak bisa mendengar apa yang ada di kubur. Kalau misalkan kita mendengar, maka mereka berteriak-teriak, kita akan ketakutan karena mereka ingin keluar dari alam kubur, ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Nah, kalau tadi ya, yang tadi sudah dibahas di ayat tadi, semuanya tidak sama. Tidaklah sama orang buta dengan orang melihat, tidak sama pula yang gelap dengan yang cahaya, sama pula yang teduh dengan yang panas, tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Ya. Artinya tidak sama orang yang berada dalam keimanan dengan orang yang tidak berada dalam keimanan. Orang yang ada dalam hidayah tidak sama dengan orang yang tidak memiliki dan tidak mau mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan yang kedua, selain nikmat hidayah, Allah juga berikan nikmat berupa kehidupan dan panca indera. Ini kalau yang tadi yang tidak kasat mata ya hidayah itu ya yang nggak nampak tapi kita rasakan ya. Nggak nampak tapi kita berbahagia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah berikan yang nampak, yang kita bisa rasakan ya. Kalau boleh katakan kan ada namanya hidayah ya al-malmusa dan hidayah ya al-masy'urah ya. Hidayah yang hanya bisa kita rasakan, hidayah juga yang bisa kita lihat atau juga kita bisa memang merabanya gitu ya. Malmusa itu meraba. Yang kita bisa merabanya itu. Nah, di sini adalah hidayah yang kita bisa merabanya, kita bisa melihatnya kasat mata. Makanya Allah mengatakan, "Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun." Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Di sini kalau tegaskan dua hakikat. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan manusia, ansya'akum. Yang kedua, setelah diciptakan Allah berikan fungsi-fungsi untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Pertama fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, dan fungsi hati. Ini yang menjadi fokus ya, yang harus kita perhatikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memang telah menciptakan kita dengan
ya seperti yang sudah atau yang saat ini kita miliki dan rasakan. Kalimat nasya'a ya, nasya'a itu ya atau ansya'a bisa diartikan dengan menciptakan dan bisa juga tumbuh kembang. Ya, kalau dalam bahasa Arab kan nasy'ah ya, nasy'ah itu artinya pertama kali muncul dan pertumbuhannya. Misalkan nasy'atu al-Islam. Islam mulai muncul kapan dan tumbuh kembangnya kapan. Nasy'atu ilmu tafsir. Ya. Kapan munculnya ilmu tafsir dan kapan berkembangnya. Kan gitu. Nah, di sini juga Allah katakan bahwa memang Allah telah menasy'ah, menciptakan manusia lalu nanti diberikan ya sarana untuk bisa tumbuh dan berkembang biak. Walaupun nanti dikuatkan lagi di pada ayat selanjutnya tentang tumbuh kembangnya. Tapi di sini juga bisa dikatakan demikian. Jadi Allah lah yang menciptakan manusia dan menumbuh kembangkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Bukan kita. Ya. Bukan karena manusia akhirnya bisa berkembang biak dengan melalui pernikahan, ya, melalui perkawinan. Enggak. Manusia bisa saja tidak punya anak, ya, walaupun dia sudah menikah, ya, walaupun sudah lama menikah. Ya. Kalau memang tidak mendapatkan anak dari Allah tidak diberikan, nggak akan bisa dapat. Gitu kan? Jadi Allah lah yang memang memperlakukan manusia untuk bisa hidup dan nanti bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, selain itu pula beda ya. Kalau dalam ayat juga disebutkan kholaqo ya, walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Nah, di sini disebutkan dengan ansya'a. Apa bedanya? Nah, di makna yang kedua itu sebagaimana kalimat tersebut dimaknai dengan penciptaan dengan tujuan tertentu dan misi tertentu. Gitu. Jadi ansya'a itu Allah sebutkan bahwa manusia diciptakan untuk melaksanakan misi tertentu dan menuju tujuan tertentu. Misinya apa? Beribadah. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, kan? Untuk mendapatkan karunia Allah yang lebih baik dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya kita diinginkan dalam rangka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebenarnya asal usul manusia itu diciptakan untuk mendapatkan surganya Allah. Karena diciptakan dengan fitrah ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah dan Islam. Nanti akhirnya dengan Islamnya dia itu dia mendapatkan surga. Ya, kalau dalam ungkapan seorang ulama katakan Allah menginginkan kalian untuk menjadi orang baik lalu berhak mendapatkan surga Allah. Maka jadilah orang yang pantas untuk mendapatkannya. Jangan dirubah ya. Allah telah menciptakan kita sebagai wujud ya fitrah ya suci dalam keadaan Islam dan insya Allah berhak mendapatkan surga, tapi karena lingkungan ya mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin lingkungan, mungkin pelajaran pendidikan dan sebagainya sehingga dia berubah dari yang muslim menjadi kafir. Ya, akhirnya ya ungkapan selanjutnya itu hendaknya kamu menjadikan orang yang pantas mendapatkan itu tidak mendapatkan. Ya. Mari kita jaga agar kita pantas untuk mendapatkan kebaikan yang sudah Allah sediakan. Ya, jangan sampai hilang begitu saja, sayang kan kita. Bahwa hidup kita di dunia sebentar, sementara di akhirat itu perjalanan yang panjang yang akan selamanya. Jadi kalimat nasya itu cara spesifik ya. Allah katakan dengan menciptakan manusia yang memiliki tujuan tertentu dan misi tertentu. Jadi tidak hanya kalau dalam ayat katakan ya di manusia itu dikatakan bukan karena tidak ada misinya ya, atau sia-sia begitu saja enggak. Ya, tapi ada misinya, ada tujuannya. Nah, tentunya nasy'ah juga dianggap sebagai tumbuh kembang manusia di mana kita perhatikan kita ini mengalami tumbuh kembang dalam berbagai hal. Ya. Paling tidak ada 4 hal ya. Tumbuh kembang manusia terdiri pada beberapa hal. Pertama tubuh. Ya. Kita ini tubuh yang dulu ya lahir dalam kondisi lemah. Ya. Masih bayi lemah kan. Lalu setelah itu kecil ya istilahnya masih dianggap anak-anak gitu kan. Kemudian mulai besar. Mulai beranjak, akhirnya mulai dewasa, lalu tua dan renta. Kalau sekarang mungkin saya perhatikan masih dalam kondisi sudah dewasa ya.
kita alhamdulillah dalam kondisi dewasa ini dalam kondisi yang kuat-kuatnya. Nah, ini bisa kita perhatikan dan kita dapatkan dalam surat Ar-Rum ya. Allah berfirman, "Walladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah." Dialah Allah yang menciptakan kalian dalam kondisi lemah. Bayi kecil itu lemah. Ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dalam kondisi lemah, Allah jadikan kalian memiliki kekuatan. Badan postur tubuh menjadi besar, menjadi dewasa, ya. Ini posisi yang terbaik bagi diri manusia, besar dan dewasa, ya. Tapi kelak nanti akan mengalami masa lemahnya kedua, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah Allah berikan kekuatan, mulai lagi dia menjadi orang yang lemah karena kondisi tua dan akhirnya ya tentunya ada yang rentak ya, yang tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Nah, yang kedua adalah indera. Allah juga berikan pertumbuhan indera manusia. Ya, pertama dari lahir hanya bisa mendengar, ya, ya pendengaran. Ya. Yang kedua nanti mulai ada penglihatan. Ya. Kemudian mulai ada perasaan. Ya. Pendengaran misalkan, ya bahwa setiap anak yang lahir diazankan, bukan diperlihatkan ini loh tulisan Allah, ini loh tulisan Muhammad, bukan ya, karena dia belum bisa melihat walaupun matanya membelalak gitu, walaupun matanya sudah nampak gitu kan, tapi dia tidak bisa melihat ya, maksudnya tidak paham dengan apa yang dilihat atau memang tidak bisa ya memfungsikan matanya, tapi yang berfungsi pertama kali adalah pendengarannya. Maka wajar kalau orang tua di saat anaknya baru lahir disunahkan untuk mengazankan dan mengiqomahkan. Artinya kalimat pertama yang didengar azan. Bukan dilihatkan ya, atau bukan disuruh rasakan ini manis nih ya, enggak. Nah, itu ya. Baru kedua nanti penglihatan ya. Mulai kan kalau sudah beberapa hari maka orang tuanya biasanya menggerakkan tangannya, kira-kira matanya ngikutin nggak tuh dengan gerakan tangan yang di atasnya itu kan, atau mainan itu kan. Kalau sudah bisa ngikutin berarti berfungsi sudah penglihatannya. Ya, nanti mulai lagi perasaan ya. Kalau lapar nangis ya, kalau haus juga nangis ya, kalau gusar gelisah juga nangis, itu kan perasaan dia sudah mulai muncul. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga juga Allah berikan tumbuh kembang tentang akalnya. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu kan. Ya, masa kecil nggak bakal bisa mengetahui sesuatu kan. Masa kecil adalah blank, gitu kan? Ibaratnya seperti kertas yang putih, kosong, nggak ada sama sekali tulisan, nggak ada noda, ya. Nanti mulai beranjak, ya sedikit mulai tahu. Bahkan ada yang anak yang pengen tahu, ya bertanya terus kepada orang tuanya. Dia sesuatu itu apa sih Pak? Itu apa sih Ibu? Ya, ingin bertanya, ingin mengetahui, ya sesuatu yang dilihatnya. Atau dengan, ya kalau sekarang banyak anak-anak yang menggunakan media, ya. Televisi, media sosial, dan sebagainya, mereka akhirnya bisa tahu apapun yang ada. Nah, kalau dari 1, 2, 3 ini adalah umum Allah berikan ya kepada siapapun dari manusia. Ya. Nah, yang keempat ada lagi tumbuh kembang hidayah. Ya, disinilah nanti manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang lurus dan bengkok, benar dan salah, halal dan haram, hidayah dan sesat. Hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ini kadang tidak diberikan kepada manusia secara umum. Ya, kecuali memang yang dia sudah diberikan lalu mempertahankan itu, walaupun ada juga yang sudah diberikan tapi tidak mempertahankan. Ya, kalau 1 dan 2 dan 3 itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja dari manusia. Ya. Sementara hidayah ya yahdi may yasha min ibadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba yang dikehendaki. Gitu ya. Nah, kenapa kata as-sam'u duluan yang disebut? Ya. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya kan? Ya, tapi secara spesifik di sini disebutkan dia awalnya as-sam'u daripada absar dan afidah karena yang pertama kali berfungsi pada setiap manusia saat lahir adalah pendengarannya.
bukan penglihatan, bukan hatinya. Walaupun keduanya ada di dalam tubuh manusia, tapi yang lebih dahulu berfungsi adalah pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, bukan wa ja'ala lakumu al-basara, bukan ja'ala lakumul af'idah, enggak. Tapi wa ja'ala lakumus sam'a. Ya karena memang yang pertama kali berfungsi di dalam diri manusia adalah pendengaran. Dan tentunya di sini bukan disebutkan organnya, ya. Wa ja'ala lakumul uzuna, bukan. Wa ja'ala lakumul aina, bukan. Wa ja'ala lakumul qalba, bukan. Tapi yang Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Artinya memang Allah inginkan di sini yang terpenting adalah bagaimana memfungsikan organ tubuh, bukan sekadar memiliki organ. Kalau orang kafir punya organ tubuh tapi tidak difungsikan. Dia punya telinga tapi tidak bisa untuk mendengar, tidak mau dijadikan alat untuk mendengar ayat Quran. Atau kalau didengar tapi tidak mau dicerna oleh akal, akalnya tidak difungsikan. Makanya kalau di ayat sebelumnya kan kita sudah baca, kita bahas, ya, mereka nyesel. Kenapa dulu kita tidak fungsikan? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Coba kalau dulu kita memfungsikan telinga, kita fungsikan untuk mendengar, akal kita difungsikan untuk mencerna bahwa itu adalah baik, itu kebaikan yang akan bisa memberikan, ya, kebahagiaan, menghindar dari kesengsaraan. Kita nggak seperti ini, maku nabi ashabi sa'ir, kan gitu. Ya, penyesalan yang tidak ada artinya, penyesalan mereka, ya, karena mereka sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, ya. Bukan karena Allah yang memasukkannya, tapi karena perbuatan mereka. Nah, di sini juga demikian, kita diingatkan bahwa marilah kita memfungsikan apa yang telah Allah berikan dari organ tubuh kita. Ini hanya perwakilan 3 hal, ya. As-sam'u wal basaru wal fuadu. Ya, walaupun di sana ada lagi yang lain yang harus kita fungsikan. Al-fam, ya. Mulut kita gunakan, kita fungsikan untuk, ya, berbicara, berkata yang baik, ya. Kaki kita fungsikan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik. Tangan kita gunakan untuk yang baik juga. Anggota tubuh yang lain semuanya kita fungsikan untuk yang baik-baik. Makanya kan dikatakan wa ja'ala lakumul sam'a, yang penting memfungsikan apa yang Allah berikan, bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Coba kalau Allah katakan wa ja'ala lakumul uzuna wal aina wal qalba, tentunya manusia memang sadar bahwa ini diberikan tapi belum paham apa yang harus dilakukan. Tidak difungsikan untuk mendengar, tidak difungsikan untuk melihat, dan tidak difungsikan untuk merasakan apa yang harus dirasakan dalam kehidupannya. Nah, 3 hal di atas juga menjadi landasan Allah untuk meminta pertanggungjawaban. Ya, jadi nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana as-sam'u wal basaru wal fuadu itu diberikan, fungsikan dengan baik, nanti ditanya. Ya, bagaimana manusia memfungsikan dengan baik atau tidak? Sudah diberikan telinga, sudah diberikan mata, sudah diberikan hati, digunakan dengan baik gak? Ya. Maka akhirnya kita lihat telinga nanti akan ditanya oleh Allah, kira-kira difungsikan nggak untuk mendengar ayat-ayat Allah al-matluwah, ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat yang dibaca. Kira-kira gini, ya, bahwa Allah telah memberikan telinga, yang di telinga itu untuk mendengar, cara umumnya kan itu. Kira-kira dia mau mendengar nggak kalimat-kalimat yang benar? Apakah ketika datang kebenaran dia mau mendengarnya, atau mendengar juga tapi tidak mau masukkan ke dalam jiwa? Atau dia malah menentang? Nah, ini berakibat fatal nanti, ya. Jadi nanti akan diminta penjawaban, ya. Allah akan minta apakah sudah difungsikan baik telinga yang diberikan. Begitu juga dengan mata, penglihatan. Apakah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah dari alam semesta ini, ya, bahwa Allah menciptakan alam yang begitu indah, begitu luas, begitu besar. Berarti Allah maha indah, Allah maha luas, maha besar, kan gitu. Penglihatan, ya, mata digunakan untuk melihat atau tidak. Dan juga al-afidah berfungsi untuk merasakan dan mentadaburi hakikat dari ayat-ayat Allah yang sudah diberikan
di saat kita mendengar, di saat melihat. Ayat Al-Qur'an yang didengar, ayat Al-Qur'an ya yang baca ya, yang dibaca, atau juga ayat-ayat alam semesta yang nampak, apakah semuanya ini menjadikan dia lalu tunduk dan patuh kepada Allah, lalu merasakan akan nikmat Allah yang berharga, yang berlimpah, untuk dia bersyukur ya, mengabdi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, di ayat di ujungnya dikatakan wa qalilun ya, qalilum ma tashkurun ya. Namun sedikit sekali, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Sedikit sekali manusia yang mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit sekali manusia yang bersyukur, itulah karakter manusia. Seakan syukur sebagai amalan yang sangat berat dan sulit untuk dilakukan. Syukur ada 3 hal ya. Ada namanya syukur qalbi. Apa itu syukur qalbi? Meyakini ya, masukkan ke dalam jiwa, yakin betul bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini adalah karunia dan anugerah Allah. Ya, yakin kita itu. Yakin bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, Allah sumber segala nikmat. Ya. Tidak lagi kita melihat kepada yang lain, walaupun mungkin ya melalui orang ya kita mendapatkan sesuatu, tapi ujungnya kita harus rasakan karena Allah lah dia digerakkan untuk memberikan ya nikmat untukku ya, misalkan gitu. Jadi kolbun ya. Nah, ketika kolbun sudah merasuk jiwanya mensyukur nikmat Allah, maka dia akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah Subhanahu wa taala. Nanti keluarlah ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah namanya syukur qauli. Dengan melafazkan nikmat-nikmat dan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil ya, seperti tadi yang sudah saya bacakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain dengan maksud zikrun ni'mah. Ya, artinya bukan berarti menyombongkan diri kan, bukan berarti membanggakan diri, tapi agar yang namanya nikmat itu perlu kita sampaikan kepada orang bahwa ini karena Allah. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun ya atas nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah wahai Rasul. Rasul sendiri sudah menyampaikan itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengikuti, mau mensyukur nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, nanti setelah akhirnya dia menyampaikan ya atau juga melafazkan kalimat-kalimat thayyibah dalam rangka mensyukur nikmat Allah dengan mensucikan Allah, dengan memuliakan memuji Allah Subhanahu wa taala, diiringi lagi yang ketiga adalah syukur amali. Menjadikan seluruh nikmat Allah, baik jasad, akal maupun ruh, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan jelas itu kan bahwa memang kita hendaknya bersyukur dengan 3 aspek ini. Ya, qalbi, ruhi, qauli dan juga amali. Ya. Akhirnya nanti kita dianggap sebagai hamba yang bersyukur, ya. Nah, yang terakhir adalah nikmat Allah berupa tumbuh dan berkembang biak. Ya, walaupun mungkin secara tegas tadi sudah disebutkan ya, tapi ini lebih spesifik dengan perkembang biaknya bisa kemana-mana, ya kan? Bisa berjalan ke berbagai penjuru dunia. Ya. Kalau disebut dalam ayat lain katakan, ya famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Jalanlah kalian di berbagai pelosok dan konsumsilah, makanlah makanan yang sudah disediakan sebagai rezeki bagi kalian. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Namun ya, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Nah, ini tentunya
ya. Kalimatnya disuruh dengan kul ya. 2 kali disebutkan kul huwallazi ansya'akum dengan kul huwallazi daru'akum. Ketika kata kul disampaikan berarti ini adalah perintah dari Allah kepada nabinya ya. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini juga mengisyaratkan bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu, bukan keinginan Nabi Muhammad sendiri. Ya. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang membuat Al-Quran, nggak apa-apa perlu disebutkan kul kan? Maka Nabi akan mengatakan Alladzi daru'akum, Allah alladzi daru'akum misalkan, atau Allah alladzi ansya'akum. Tapi ini kan perintah yang Allah sampaikan, yang berarti perintah ini dari Allah, yang berarti Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Muhammad. Sehingga Allah perintahkan dengan kalimat qul huwallazi daru'akum, qul huwallazi ansya'akum ya. Jadi Allah lah yang menumbuh kembangkan kalian berkembang biak berjalan di muka bumi, fil ardi, di muka bumi. Ya, artinya memang kita hidup di bumi, bukan di negeri hayalan ya. Bumi ada negeri nyata ya. Namun ketika berkembang biak, tumbuh sampai kemana-mana itu kan, berpencar ya, satu keluarga yang tadinya bersatu di dalam rumah, tapi ini karena pekerjaan, karena aktivitas yang lain, akhirnya mulai berpisah. Namun keterpisahan mereka kelak akan dikumpulkan lagi. Ya, kalaupun tidak dikumpulkan di dunia, tapi di alam akhirat, di padang mahsyar, wa ilaihi tuhsyarun. Kelak kalian akan dikumpulkan lagi di saat-saat memang telah ditentukan oleh Allah. Walaupun kita tidak tahu di mana tempat tersebut, kapannya ya. Yang penting kita tahu dan yakin bahwa Allah pasti akan mengumpulkan kita semuanya. Siapapun kita, dimanapun kita, walaupun meninggalnya di tempat yang jauh, maka dia akan tetap dikumpulkan dalam suatu tempat. Ya. Hanya Allah yang mencipta, begitulah. Ya. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Jadi Allah yang menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu. Ya, jadi kita mati dan hidup atau hidup dan mati itu ya karena Allah. Dan ketika diciptakan oleh Allah, ada di antara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun. Ya, kelak kita ya tentunya pengennya umur panjang ya kan. Umur sampai ya seumur Nabi 63 atau 70 atau mungkin 75 atau 80 atau sampai 100. Alhamdulillah kalau diberikan umur seperti itu. Ya. Tapi memang tidak dipungkiri ada yang berkurang. Apakah fungsi anggota tubuh atau anggota tubuh itu sendiri? Ya seringkali memang yang berkurang itu fungsi anggota tubuh. Ada orang tua yang akhirnya umurnya panjang tapi pendengaran sudah mulai berkurang. Ada orang juga diberikan panjang usia tapi matanya sudah mulai tidak lagi jelas melihat sesuatu. Ya, atau bahkan juga membutuhkan kacamata seperti saya, atau juga ada juga sebagian dari ibu-ibu sekalian ya pakai kacamata itu kan mulai berkurang ya. Atau juga ya kadang akalnya ya mulai tidak sadar ya, ada yang pikun ya, ada yang lagi tidak ingat sesuatu apapun ya. Ada juga yang lain-lain ya banyak, ada juga yang cara banyak fisiknya lagi seperti di saat muda ya. Tidak gesit ya, tidak lincah ya, jalannya itu tertatih-tatih ya. Nah, ini memang bentuk yang Allah ciptakan, perkembangbiakan pertumbuhan manusia yang kalaupun dipanjangkan usia man yuradu ila ardhil umuri ya, yang dikembalikan kepada posisi kondisi yang sangat lemah ya, likai la ya'lam ba'da ilmi syai'a ya. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Ya. Hilang semuanya, walaupun dia mungkin sudah belajar ya sampai S1, S2, S3 sampai profesor didapat, tapi kalau sudah pikun hilang semua ilmunya. Ini semua bukan karena dirinya, tapi karena Allah memang sudah menetapkan demikian. Ya, dipanjangkan umur sebenarnya sudah menjadi satu nikmat ya. Tapi nikmat yang lebih baik lagi adalah kalau ketika dipanjangkan umur beriman dan kepada Allah dan akhirnya juga bisa menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun qadir. Nah, ada juga manusia yang dia ya, Allah berikan nikmat ya berupa keluarga ya,
ya, tapi tidak bisa berkembang biak, gitu kan. Nah, ini juga perlu ya kita pahami, ya walaupun memang berkembang biak itu bukan berarti langsung dari rahimnya, ya seorang ibu atau dari keluarga, tapi bisa juga dengan yang lain. Tapi cara zahir memang nyatanya realnya memang sebagaimana yang secara hukum alam itu ya namanya tumbuh dan kembang, ya berkembang biak itu ya pasti dari keluarga yang kecil, ya suami istri, lalu dapatkan momongan, ya 1, 2, 3 sampai banyak, gitu kan. Ini namanya tumbuh dan berkembang biak. Walaupun Allah juga di sisi lain ada yang memberikan kesuburan, ada juga yang ya, diberikan ujian mandul, ya tidak bisa mendapatkan anak. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inata wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ya. Jadi kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada yang dia kehendaki. Jadi jangan sampai ya kesadaran hilang itu kan. Kalau seseorang diberikan cuma perempuan aja, punya anak 5 perempuan semua, ya seakan-akan belum lengkap itu kalau tidak ada laki-laki. Padahal ya Allah yang memberikan itu dan sudah pasti itu adalah yang terbaik untuknya. Ada juga mungkin laki aja, ya. Ada juga kawan saya itu kan, dia diberikan anak sampai 7 laki semua. Pokoknya jangan berhenti kalau belum ada perempuan. Ya. Jadi awalnya memang diberikan 3, kayaknya minta kalau bisa ya, lahir lagi, kalau perempuan berhenti. Ya. Tapi setelah laki sampai 7. Masya Allah ya, sampai 7, kita laki-laki, lalu setelahnya ke-8 baru perempuan, udah stop dah. Ya. Orang tuanya suruh, ya udah stop. Jadi, ya begitulah orang kalau kadang belum ada pasangannya atau belum beda itu kan, ya belum merasa lengkap itu kan. Padahal ya itu kehendak Allah, ya walaupun ya laki dan perempuan ya itu di sisi Allah, di mata Allah sama ya, mereka sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk mendapatkan kebaikan ya dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kehendak Allah semuanya, bukan kehendak kita ya. Kita mau ngapain ya, bisa apa gitu kan. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan laki-laki tapi akhirnya perempuan, itu kehendak Allah. Kita pengennya perempuan tapi laki-laki, itu kehendak Allah juga. Ya. Ada orang yang pengen betul, tapi akhirnya tidak mendapatkan. Ya, karena pada ayat selanjutnya dikatakan, au yuzawwijuhum dukrona wa inata. Dan Allah juga menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan yang dikehendakinya, dan dia menjadikan wa'yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah juga menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Nah, yang mandul teman jangan berputus asa, ya karena hakikatnya ya keluarga itu bukan hanya dengan punya anak, tapi bagaimana membangun rumah tangga dengan baik suami dan istri. Dan bagaimana nanti ketika memang keputusan memang mandul tidak punya anak salah satunya atau dua-duanya memang tidak bisa memiliki anak, maka carilah cara lain. Apakah dengan mengasuh ya, orang yang memang tidak memiliki kecukupan ketika punya anak, ya jadi ambil diasuh ya, atau dengan mencari anak yatim yang butuh orang tua asuh. Ya. Cari aja. Insya Allah itu termasuk yang akan melanjutkan risalah estafeta dakwah yang dilakukan oleh orang tua, kebaikan-kebaikan yang didapat juga oleh seseorang yang memang dia dengan sukarela dan keikhlasan mengasuh orang yang membutuhkan menjadi orang tua asuh. Nah, ini juga dapat kita perhatikan bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia menyadari bahwa dirinya itu memang Allah telah ciptakan dan bisa tumbuh dan berkembang biak karena Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah yang telah menciptakan manusia dan memberikan kenikmatan tumbuh kembang, ya. Allah juga ya menjelaskan bahwa dengan hidayah dan karunia-Nya pula manusia bisa berkembang biak, menyebar ke seluruh pelosok negeri, melintasi laut, darat, dan udara. Ya kan? Jadi
di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal ya kepada diri kita manusia dengan berbagai macam jenisnya, bahkan tidak hanya tinggal di satu daerah ya, tapi juga dipersilakan untuk melakukan ya perjalanan-perjalanan panjang yang jauh ya dengan ya bentuk eksplorasi atau juga melakukan perjalanan ya ke berbagai pelosok negeri ya, atau mungkin tinggal di tempat yang bukan tempat lahirnya ya, dengan melintasi lautan, daratan maupun udara, maka nanti dia akan bisa berkembang biak. Menempati daerah tandus dan dingin itu juga kadang bisa dilakukan oleh manusia. Terjal bebatuan dan hutan belantara bisa juga. Bahkan hidup tempat yang penuh dengan ancaman seperti gempa bumi dan lain-lain juga bisa. Karena Allah lah yang berkehendak untuk itu. Ya memang manusia diberikan akal ya untuk nanti bisa bagaimana caranya bisa eksis di tempat yang seperti itu, yang mungkin kalau menurut orang normal itu agak ekstrim gitu kan, tapi bagi mereka tantangan yang harus dilewati dan bisa dilakukan meskipun banyak hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi ketika diusahakan maka bisa. Contohnya ya Jepang kan, itu kan Jepang negeri kalau dikatakan negeri gempa ya. Tapi mereka berusaha untuk mencari bagaimana caranya ketika gempa tidak runtuh itu rumah mereka, gedung mereka yang sudah bangun. Jadi keluar itu kan inovasi-inovasi, cara-cara untuk menanggulangi kondisi ketika memang ya tempat mereka sudah terbiasa ya tempat yang memang mengalami gempa terus ya. Kita juga demikian ya. Ya kalau di Afrika ya daerah tandus ya. Kalau di kita yang memang subur, maka kita gunakan sebenarnya. Nggak boleh juga kita ya, berdiam diri untuk mengembangkan dan juga untuk bisa memfungsikan dan juga memanfaatkan apa yang ada. Nah, terakhir adalah kelak seluruh manusia akan dihimpun di padang mahsyar. Namun, meski manusia menyebar kemana-mana, tetap kelak nanti Allah akan kumpulkan pada satu tempat ya, untuk ditanyakan dan mempertanggungjawabkan dari seluruh amal perbuatan manusia. Silakan ya, manusia menyebar ya. Tapi ya harus diperhatikan menyebarlah dengan melakukan aktivitas yang baik ya, dimanapun. Ya kalau misalkan belajar di Jakarta, maka belajarlah dengan baik ya, meninggalkan orang tua, meninggalkan halaman, kampung halaman dan sebagainya. Tapi kan yakinlah kelak nanti akan berkumpul lagi. Kalaupun mungkin sampai akhir hayat tidak bertemu dengan orang tua, ya, tapi kelak akan berjumpa ketika satu akidah dipersatukan dalam satu iman, ya, akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dan berjumpalah dengan mereka semua yang dicintai waktu di dunia. Nah ini untuk juga kita rasakan bahwa hidup kita itu bukanlah untuk di dunia saja, ya, tapi kita pasti akan mengalami kematian. Wa ilaihi tuhsyarun, kepada Allah kita akan dipulangkan, ya, dikembalikan dan juga akan dibangkitkan. Kematian bukanlah segala-galanya, bukan berarti selesai sudah tugas manusia, tapi hakikatnya kematian menjadi awal ya bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan amal yang sudah dilakukan selama di dunia. Ibaratnya kalau sekarang kita di dunia ini seperti ujian ya. Kita ini sedang diuji oleh Allah ya. Nah, uji nanti di akhirat akan diberikan itu. Kira-kira ujian kita selama di dunia ini lulus enggak? Ayyukum ahsanu amala itu kita dapat enggak ya? Sehingga akhirnya ketika dia melakukan ujian dengan baik di dunia, dia mendapatkan apresiasi. Ketika ayat sudah menghadap Allah, mendapat apresiasi yang baik, dia mendapatkan rapot yang baik. Nanti akan kita bahas dapat rapot itu di surat kedua ya, surat Al-Haqqah. Menarik juga nanti. Jadi mana orang mendapatkan rapot yang baik, berbangga, tapi ada juga yang rapotnya jelek, tidak berbangga, bahkan meminta tidak diberikan saja rapotnya. Nilai kehidupan, nilai ujian yang sudah dia lakukan selama di dunia. Hidup ada pertanggungjawabannya. Nah, inilah yang menjadi akhir dari penyampaian kita, yaitu Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Ya. Nanti kelak ketika manusia menghadap Allah, tidaklah kakinya berdiri tegak ya,
pada hari kiamat itu sampai nanti akan ditanyakan ya tentang 4 perkara. Ya, tentunya ya sudah paham lah ya ayat di sini ya. Nah, salah satunya adalah atau bagian yang 4 itu adalah pertama an umrihi fima afna. Ini yang umumnya ya, umurnya. Usia yang Allah berikan ya, umurnya untuk apa dia habiskan? Apakah untuk belajar atau untuk berjihad berjuang di jalan Allah atau untuk mencari nafkah karena Allah atau juga sebaliknya untuk leha-leha santai-santai ya. Tidak mau berbuat apa-apa ya kecuali hanyalah ya sedang gurau atau juga bermain-main saja. Nanti akan ditanya, kamu hidup sudah diberikan sampai 63 tahun seperti Nabi dan Rasul kan, Nabi Muhammad 63 tahun ngapain saja itu? Ya kalau boleh katakan umur kita kan kalau dipotong dengan masa haid ya kalau untuk wanita atau masa balik gitu kan untuk untuk laki-laki secara umum balik gitu itu mungkin ya 10 tahun lah ya atau 15 tahun paling banter ya. 15 tahun pertama itu tidak dinilai apa-apa. Kecuali yang baik lah, kalau yang baik dinilai, kalau yang buruk tidak dinilai oleh Allah. Nanti setelah 15 tahun sampai dia meninggal itu akan ditanya semua itu. Kamu dulu di usia 15 tahun, awal kamu ditaklif, kamu akan diberikan tugas untuk beribadah, ngapain? Ya. Masih belum sadar juga sampai 20 tahun, ya 5 tahun berarti kan. Tanyain, 5 tahun kemana aja kamu? Tapi akhirnya dia sadar, 20 tahun mulai aktif, ya maka ditanyakan juga apa aktivitasnya. Dan apakah aktivitasnya untuk Allah atau untuk sekedar ikut-ikutan, ditanya terus. Ya. Sampai akhirnya nanti ditanya ujung daripada akhir hayatnya, kalau 50 tahun ya 50 tahun, apa 40 tahun, atau 35 tahun cukup tanya. Kalau sampai 60 tahun ditanya, ya pokoknya yang sebelumnya nggak ditanya, tapi yang selanjutnya ditanya. Ini namanya an umrihi fima afna. Tapi bukan hanya itu juga, wa an jasadi fima ablah. Dan anggota tubuhnya, jasadnya, untuk apa dia gunakan. Ya, seperti tadi kan fungsi 3 tadi ya, Allah sebutkan untuk digunakan organ tubuhnya dengan baik seharusnya. Sam'un wa basarun wa fuadun ya, pendengaran, penglihatan dan juga hati. Sisanya mana yang lain ada ya. Mulut, hidung, kepala ya, tangan, kaki ya, badan ya, tubuh yang lain itu semuanya bisa difungsikan. Dan cara termudah adalah dengan bertasbih. Cara termudah adalah dengan ya melakukan ya syukur kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara termudah. Tapi kalau kita bisa lengkapi dengan lain, ya beraktivitas membantu orang yang membutuhkan dengan cara-cara yang kita bisa lakukan. Nah ini juga menjadi bagian yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau baik dan alhamdulillah baik-baik, pasti akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fihi ya. Ya, yaitu tentang ilmunya ya. Nah, ilmunya artinya yang diinginkan adalah apa yang sudah diamalkan atau yang diajarkan ya. Sehingga dengan ilmu dia bisa bertambah ya, tentunya juga menjadi motivasi kita ya. Ilmu itu kalau kita ajarkan dan orang yang diajarkan itu melaksanakan, maka pahala untuk yang mengajarkan ya. Selain juga Allah memberikan pahala untuk yang melakukannya. Maka buatlah sesuatu yang baik ya sehingga nanti akan menjadi pengaruh besar ya di dalam kehidupan selanjutnya, dalam kehidupan di mana tidak ada tempat kecuali hanyalah diri akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentunya tentang perbuatan, tentang amal ya. Ilmu amal ya. Kalau kita punya ilmu, maka amalkanlah. Punya ilmu, maka ya kerjakanlah apa yang kita ketahui, dan kalau bisa juga sebarkanlah. Ya. Karena dengan amal berarti pribadi saja, tapi kalau kita sebarkan, maka akan selain dari pribadi mendapatkan, tapi juga akan mendapatkan pahala dari orang yang terus mengalir tidak pernah berhenti. Ya. Ada 2 hal yang sering salah satunya kita jarang mendengar ya. Sering kita dengar sodakotun jariah ya, atau ya amal jariah itu kan.
sedekah jariah, amal jariah. Itu memang benar. Bahwa dengan sedekah akan terus mengalir pahalanya bagi yang bersedekah ya. Atau pekerjaan yang memang dia mengajarkan kepada kebaikan, lalu nanti hanya mengalir terus ya pahala untuk dirinya. Tapi juga kita berhati-hati jangan sampai ada perbuatan buruk yang diikuti oleh orang maka menjadi zanbun jari, ya, ukubah jariah istilahnya, siksaan atau balasan yang terus mengalir untuk seorang karena mencontohkan perbuatan baik, perbuatan buruk. Ya, ya makanya si siapa yang membunuh, paling bunuh anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil ya. Yang Qabil membunuh adiknya Habil. Nah dia katanya itu ketika ada orang yang membunuh, dia kena dosanya. Karena dia telah mencontohkan perbuatan yang buruk, yaitu membunuh orang tanpa syariat. Nah sekarang ya banyak ya orang yang begitu mudahnya yang menghinakan nyawa orang. Padahal dengan membunuh dia pasti akan mendapatkan dosa besar. Nah kita kembali kepada ayat itu kan, bahwa memang ada orang yang bisa saja dengan diminta pertanggungjawaban, maka pahalanya terus mengalir bagi dia. Dia akan tenang, nyaman, tentram. Tapi ada juga yang ya kesusahan, ya mengalami kesengsaraan, ya karena telah berbuat, tapi perbuatannya diikuti orang-orang, ya yang padahal perbuatan itu adalah buruk. Bahkan dia mengajarkan juga pada keburukan. Sehingga akhirnya dia bukan sekedar menanggung dosanya yang telah dia lakukan di dunia ya karena tidak mengikuti ajaran Islam, ya kan, dia akan menanggung perbuatan itu sendirinya, dia akan nanggung, tapi juga selain itu dia akan menanggung beban orang lain ya. Dia akan menanggung dosa-dosa orang lain karena dia telah mengajak atau menirukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini kalau kita punya ilmu ya tentunya alhamdulillah sedikit kita punya ilmu, maka marilah ajarkan ilmu itu kepada orang sehingga ketika dia melakukan apa yang kita sudah ajarkan, maka pahala akan terus mengalir. Kebaikan-kebaikan akan terus mengalir diberikan oleh Allah kepada yang telah mengajarkan. Ada seorang ibu ya, dia S2, tapi dia lebih suka ngajar anak TK. Saya mau ngajar TK aja lah dia. Kenapa? Dari sinilah nanti kelak dia akan terus membaca. Kalau saya ajarkan Al-Fatihah atau juga Al-Quran yang pertama kali, lalu dia bisa, maka setiap dia membacanya, aku dapat pahala, gitu kan. Kan enakan begitu daripada punya S2, punya S3 ya, kerja di perusahaan, dia dapat gaji, dapat untung, dapat fasilitas sebenarnya untuk pribadi saja, bahagia pribadi. Ya, tapi dia mendapatkan kebahagiaan untuk orang lain ya. Dan akhirnya dia sebenarnya bisa mendapatkan pahala itu kan, ya, kebaikan sih. Ini kan ya memang Islam itu begitu mudahnya untuk dilakukan dan begitu baiknya untuk memberikan ganjaran dan balasan kepada siapa yang memang suka berbuat baik. Ya. Sehingga ketika mada amila an ilmi mada amila itu sebenarnya kalimat yang istilahnya untuk mengingatkan kita bahwa ilmu bil amal ya. Innamal ilmu li ajlil amal. Hakikatnya ilmu itu untuk bisa beramal ya. Untuk bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, ini tentunya pada amila bihi wa ilmihi ini kita harus senantiasa perhatikan betul ya bahwa ilmu itu harus difungsikan dengan baik. Dan terakhir adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Nah, ini cara unik ya. Kalau tadi yang pertama, kedua, dan ketiga cuma sekali ditanya, sementara kalau yang keempat ini ditanya 2 kali. Ya. Bagaimana dia bekerja di satu unit ya, tentunya di sini apa perusahaan lah gitu kan. Ya. Dia punya harta, lalu nanti dia tanya hartanya dari mana dia mendapatkannya itu dan kemana diinfakkan. Ini memang tugas berat bagi orang yang berharta. Harta itu memang kelihatannya manis ya. Harta itu memang kelihatan membuat perasaan nyaman ya punya harta. Ya, tapi sebenarnya tidak semuanya demikian. Ya, harta itu membuat dirinya
kalang kabut ya, atau kesusahan, kesulitan, bahkan tak punya waktu untuk beribadah, tak punya waktu untuk mendekat diri kepada Allah, tak punya waktu untuk berzikir dan sebagainya, ya, karena sudah sibuk dengan hartanya. Nah, tentunya harus dilakukan apa? Ketika sudah punya usaha, sudah punya kerja dan mendapatkan hasil, fi ma'anfaqahu. Kalau sudah kaya, ya udah. Bagaimana caranya untuk bisa berinfak? Bagaimana caranya ya, untuk bisa mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang sahabat ya, begitu takutnya ketika dia punya harta yang begitu banyak, berlimpah. Akhirnya dia ingin sekali menghilangkan harta atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Setelah itu selesai sudah tugas saya. Tapi nggak bisa-bisa. Ya, dia pernah apa namanya membeli, ya ini kan kisah yang masyhur ya, membeli kurma busuk ya. Karena waktu itu pacaklik ya, Madinah terkena wabah ya, dengan apa? Merusaknya kebun-kebun kurma, atau kebun kurmanya busuk-busuk. Sehingga akhirnya nggak ada yang mau membeli, mengkonsumsi, saya juga nggak mau. Tapi ya akhirnya apa namanya kurma ini dibeli oleh sahabat. Ya. Sahabatnya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Dibeli, diborong. Ya pokoknya yang penting tugas saya untuk membeli, dan akhirnya uang saya habis. Ya. Nggak ada lagi tersisa. Saya beli aja semua. Ya. Pas dia beli, ya, dapat informasi bahkan sedang mencari-cari ya, pengobatan alternatif ya, yaitu tentunya sudah mendengar informasi bahwa penyakit yang diderita oleh seorang raja di daerah tersebut itu hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Datanglah itu kan, ya kebetulan ya, karena yang sakit adalah seorang yang punya kekuasaan ya, punya kedudukan, maka diusahakan untuk dicari kemana-mana. Nah dijumpailah bahwa ya, ya Abdul bin Auf ini punya harta yang berupa kurma busuk. Nah, sempetan ya dengan dicari mana si Abdurrahman. Untuk apa itu kan, ketika dijumpai untuk mendapatkan harta yang ya ya untuk mendapatkan buah yang dijadikan obat gitu kan, yaitu kurma busuk. Tadi dia nggak mau ya menjualnya kan, tapi karena dipaksa ya akhirnya diterima juga, dan jadilah dia memang dia dikehendaki menjadi orang yang kaya itu kan. Ya tapi dia takut juga dengan kekayaannya itu. Ya, karena Nabi SAW pernah berkata orang yang kaya itu masuk surganya belakangan karena hisabnya banyak ya. Dari mana didapat akan ditanya dan kemana diinfakkan. Maka sungguhlah seorang beruntung bisa mendapatkan harta yang berlimpah, tapi juga punya ringan tangan ya dalam mengeluarkan hartanya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan ditanya semua nih ya. Wa ilahi syarun, bahwa manusia akan dibangkitkan, ada dikumpulkan satu tempat, bukan sekedar dikumpulkan, bukan sekedar reuni ya, bukan sekedar kumpul selesai, enggak, tapi akan dimintakan ya pertanggungjawaban, satu pertanyaan akan ditanyakan ya. Dan kelak ya siapapun dia, imma khairan fa khairun wa imma syarrun fa syarrun. Ya, jika memang dia baik maka mendapat kebaikan, jika tidak ya maka tentunya dia tidak akan mendapatkan selain daripada keburukan yang dilakukan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, inilah hal yang bisa kita bahas ya. Intinya ada 3 hal tadi ya, bahwa Allah memberikan anugerah kepada kita banyak sekali ya, nikmat-nikmatnya. Nah, di ayat ini tidak disebutkan tentang hidayah itu petunjuk ya, tentang Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, nikmat hidayah istilahnya. Yang kedua nikmat pancaindera, yang terakhir adalah nikmat yang bisa memberikan atau menyebarkan ya, nikmat bisa berkembang biak, tumbuh kembang, dan akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia, atau juga tempat kita yang bisa kita lakukan ya. Nah, makanya
bagi kita adalah Allah telah memberikan iman, memberikan hidayah, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi ya hidayah ini akan bisa berlangsung terus kalau kita jaga, tapi kalau tidak kita kiri, kalau tidak dijaga bisa tergerus ya dengan kontaminasi-kontaminasi yang ada. Walau bisawab, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya. Ada waktu untuk diskusi, silakan. Ada yang ditanyakan atau ingin sampaikan? Adakah? Nah, cukup ya? Insya Allah cukup Ustaz. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Ya. Istirahat ya digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan barokallah ya atas ujian yang sudah berlangsung. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya untuk semuanya. Dan tentunya secara khusus saya minta maaf kalau ada soal yang tidak sesuai ya dengan jawaban yang ada yang diminta. Tapi soal karena kesalahan saya akan jadikan itu nilai untuk masing-masing diberikan ya, dan soal itu tidak dijadikan salah ya, dikasih nilainya. Satu soal ya, yang lainnya insya Allah akan sesuai dengan proporsinya sesuai dengan jawabannya. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan ya, aku lupa lihada bonus tatim, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. La ilaha illa anta. Astaghfiruka.